Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan Anda semua pada channel saya pada siang hari ini. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Doa saya selalu menyertai, semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya kembali, Profesor Samsia, akan menyajikan satu materi pembelajaran statistik sosial pada bagian analisis korelasi. Anak-anakku sekalian, pada perkuliahan yang lalu sebelum ujian tengah semester kita sudah menyelesaikan beberapa materi, dan pada kesempatan ini kita akan memasuki materi baru, yaitu analisis korelasi. Selamat mengikuti. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, mari kita bersama-sama mengikuti materi ini, yaitu tentang analisis korelasi. Apakah anak-anakku sekalian pernah mendengar istilah korelasi? Ya, di dalam metodologi penelitian atau di statistik itu dikenal suatu istilah, yaitu analisis korelasi. Nah, analisis korelasi ini adalah bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Nah, di dalam hubungan dua variabel ini ada dua macam, yaitu korelasi sederhana jika variabel yang ada itu hanya dua, yaitu variabel X dan variabel Y. Sedangkan korelasi berganda jika variabelnya lebih dari dua. Nah, yang mana yang dimaksud dengan variabel? Yang mana yang dimaksud korelasi sederhana dan yang mana dimaksud dengan korelasi berganda? Nah, korelasi sederhana yaitu korelasi yang biasa juga disebut dengan istilah korelasi parsial, yaitu hubungan antara satu variabel berpengaruh atau disebut dengan variabel bebas, atau sering juga disebut dengan istilah independent variable, dengan satu variabel terikat atau tidak bebas yang biasa juga disebut dengan dependent variable, yang kemudian disimbolkan dengan Y. Skemanya seperti berikut, ya. Jadi kita lihat ini bagaimana X itu berkorelasi dengan Y. Jadi X tadi ini adalah variabel yang berpengaruh, sedangkan Y adalah variabel yang dipengaruhi. X adalah variabel bebas, sedangkan Y adalah variabel tidak bebas. Atau istilah lain adalah X adalah variabel independen dan Y adalah variabel dependen. Variabel X adalah variabel yang memiliki kekuatan untuk menimbulkan atau mengakibatkan dan posisinya selalu di depan. Ya, jadi variabel X ini dia bisa menjadi variabel utama karena dia mempengaruhi atau memiliki kekuatan dibanding dengan variabel lainnya. Sedangkan variabel Y adalah variabel yang ditimbulkan atau diakibatkan dan posisinya selalu mengikuti variabel X. Contoh korelasi sederhana yaitu hubungan antara X dan Y. Jadi hubungan antara kemiskinan dengan kejahatan. Nah, kemiskinan ini adalah merupakan variabel X, yaitu variabel yang menyebabkan variabel yang lain. Ya, kejahatan ini adalah variabel Y, variabel yang disebabkan oleh variabel X.
Jadi hubungan antara kemiskinan dengan kejahatan, ya, inilah yang mau dilihat apakah ada hubungan antara kemiskinan dengan kejahatan, ya. Atau pada kegiatan ekonomi, ya, kita bisa melihat korelasi antara promosi dengan volume jual, ya. Jadi semakin banyak melakukan promosi, maka semakin meningkat volume jual. Jadi promosi ini adalah variabel X, sementara volume jual adalah variabel Y. Ya, jadi mudah saja kita bisa membuat contoh-contoh, anak-anakku sekalian. Misalnya hubungan antara kerajinan mengikuti kuliah dengan nilai statistik. Ya. Hubungan antara frekuensi membuat tugas perkuliahan dengan nilai statistik, ya, itu semua adalah bisa dikategorikan sebagai korelasi sederhana karena korelasinya hanya memuat dua macam variabel atau dua variabel, yaitu satu X dan satu Y. Nah, karena nanti akan ada korelasi, ya, berganda di mana X-nya itu lebih daripada 1. Kita melihat ada korelasi multivariat, ya, atau biasa disebut dengan korelasi berganda. Nah, korelasi multivariat ini adalah hubungan di antara lebih dari dua variabel atau lebih dua variabel atau lebih, jadi bisa 2 atau 3, ya, bisa 4, bisa 5 dan seterusnya, ya, sepanjang peneliti itu mampu melakukan penelitiannya dengan banyak variabel yang berpengaruh atau disebut dengan variabel bebas, ya, yang disimbolkan dengan X, dengan variabel terikat atau tidak bebas. Jadi variabel X-nya bisa 2 atau lebih, sementara variabel Y-nya cuma 1. Ya, contoh, korelasi antara tingkat pendidikan dan pemahaman tentang politik dengan partisipasi politik. Jadi ini mau dilihat hubungannya, ya, apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan dan pemahaman tentang politik dengan partisipasi politik. Ya, ini adalah pernyataan ini terdiri dari 2X, ya, jadi X1 adalah tingkat pendidikan, kemudian X2 adalah pemahaman tentang politik, dan partisipasi politik itu adalah variabel Y. Nah, kita lihat jika variabel X-nya itu adalah 3, lebih dari 2. Ya, kita lihat contohnya hubungan antara tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan, pengangguran dengan tingkat kejahatan. Ya, jadi apakah ketiga variabel ini, tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan dan pengangguran, berhubungan dengan tingkat kejahatan? Ya. Nah, jadi contoh ini memuat 3 variabel X dan 1 Y. Tingkat pendidikan adalah X1, tingkat kemiskinan adalah X2, pengangguran adalah X3, dan Y-nya adalah tingkat kejahatan. Ya, demikian seterusnya, ya. Jadi tadi kita contohkan misalnya kerajinan mengikuti kuliah. Jadi hubungan antara kerajinan mengikuti kuliah, kemudian frekuensi membuat tugas, kemudian keikutsertaan dalam ujian tengah semester, ya, dengan nilai statistik. Nah, itu adalah 3 variabel, X-nya dan 1 variabel Y-nya. Ya, itu, ya, mudah saja dipahami. Jadi carilah contoh-contoh, buatlah contoh-contoh yang memuat
apakah itu 1X dengan 1Y, apakah itu 2X dengan 1Y, atau 3X dan 1Y. Ya, buatlah latihan, berlatihlah membuat contoh-contoh seperti ini sehingga Anda lebih mudah memahami mana yang berstatus sebagai X, mana yang berstatus sebagai Y, mana yang variabel independen, mana yang variabel dependen. Oke, berikutnya hubungan antar variabel, yaitu variabel bebas atau sering disebut dengan variabel independen atau variabel berpengaruh dengan variabel terikat atau disebut dengan dependen atau terpengaruh dengan simbol X dan Y. Biasanya dikaitkan dengan analisis hubungan kausal, hubungan sebab akibat. Nah, meskipun hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen tidak selalu hubungan kausal, karena bisa jadi terdapat variabel yang saling berhubungan, tetapi variabel yang satu tidak mempengaruhi variabel yang lainnya. Ya, jadi tidak selamanya hubungan itu bentuknya adalah hubungan sebab akibat, karena bisa saja variabel yang satu tidak memiliki pengaruh terhadap variabel yang lain. Nah, jika kita melihat hubungan antar variabel itu, ada 3 jenis hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan timbal balik, dan hubungan asimetris. Apa yang dimaksud dengan hubungan simetris? Hubungan simetris adalah hubungan variabel yang tidak dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel yang lain. Ya, jadi X sesungguhnya tidak mempengaruhi Y, tetapi mereka ada hubungan, ya, tapi hubungannya adalah simetris. Jadi tidak ada satupun variabel di antara keduanya itu yang mempengaruhi variabel yang lain. Ya, bukan merupakan sebab daripada variabel yang lain. Jadi variabel Y yang sering disebut dengan variabel dependen atau variabel yang terpengaruh itu tidak dipengaruhi oleh variabel X, ya. Namun tetap mereka ada hubungan. Kedua variabel merupakan indikator dari konsep yang sama. Misalnya, bila mengerjakan cepat selesai, sedangkan hasilnya tepat, maka kedua variabel tersebut merupakan indikator dari seorang yang cerdas. Namun, tidak dapat diartikan bahwa karena dia cepat menyelesaikan pekerjaan, lalu hasilnya tepat. Ya, karena seringkali ada orang yang mengerjakan cepat atau cepat selesai, tapi hasilnya tidak tepat. Nah, tetapi pada contoh ini adalah variabel hubungan yang simetris, ya, antara mengerjakan cepat selesai dengan hasilnya cepat, itu disebut hubungan simetris karena dua-duanya setara, ya. Tidak mengerjakan cepat itu menghasilkan hasil tepat, tidak juga hasil tepat itu mempengaruhi mengerjakan cepat, ya, tetapi keduanya adalah merupakan indikator dari seorang yang cerdas. Kemudian, kedua variabel merupakan akibat dari suatu faktor yang sama. Misalnya, meningkatnya suatu pelayanan kesehatan dibarengi dengan bertambahnya jumlah pesawat udara. Tetapi kedua variabel tersebut tidak saling mempengaruhi, namun keduanya akibat dari peningkatan pendapatan. Ya, jadi antara pelayanan kesehatan dengan meningkatnya jumlah pesawat udara itu sama sekali tidak ada hubungan sebab akibat, ya, tetapi keduanya merupakan sebuah hasil atau sebuah indikator dari peningkatan pendapatan.
Kedua, variabel saling berkaitan secara fungsional. Ya, misalnya di mana ada guru, di sana ada murid, ya, atau hubungan yang kebetulan semata-mata. Misalnya, seorang bayi ditimbang dan keesokan harinya dia meninggal. Berdasarkan kepercayaan tertentu, kedua hal tersebut dianggap berkaitan. Namun, di dalam penelitian empiris tidak dapat disimpulkan bahwa bayi tersebut meninggal karena ditimbang. Ya, jadi sekali lagi bahwa hubungan seperti ini adalah hubungan kebetulan semata-mata, tetapi tidak bisa dibuktikan bahwa variabel yang satu adalah penyebab variabel yang lain, atau variabel yang satu itu disebabkan oleh variabel yang lain. Jadi hubungan simetris. Sedangkan hubungan timbal balik, nah ini mudah kita lihat. Jadi X mempengaruhi Y. Ya, jadi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Hubungan timbal balik adalah hubungan yang variabel dapat menjadi sebab dan akibat dari variabel lainnya. Hubungan timbal balik bukanlah hubungan yang tidak dapat ditentukan antara variabel yang menjadi sebab dengan variabel yang menjadi akibat. Tetapi pada suatu waktu, variabel X mempengaruhi variabel Y. Sedang pada waktu yang lain, variabel Y juga bisa mempengaruhi variabel X. Ya. Contohnya ya, penanaman modal mendatangkan keuntungan. Dan pada gilirannya keuntungan akan memungkinkan penanaman modal. Ya, jadi ada hubungan timbal balik. Jelasnya adalah variabel terpengaruh dapat menjadi variabel pengaruh. Jadi ini bisa saling bergantian posisinya ya. Yang tadinya dia variabel X mempengaruhi Y, lalu kemudian bisa variabel Y dan berubah status menjadi variabel X, dan X-nya berubah status menjadi variabel Y. Ya, misalnya tadi kalau kita lihat contoh, apakah ini bisa dibalik ya? Apakah ini merupakan suatu hubungan timbal balik? Misalnya antara kemiskinan dengan kejahatan, bisa tidak dibalik? Hubungan antara kemiskinan dan kejahatan. Kemiskinan menyebabkan kejahatan. Tetapi apakah kejahatan bisa menyebabkan kemiskinan? Ya. Nah, ini harus kita pikirkan. Tidak selamanya Y itu bisa berubah status menjadi variabel X, ya, tergantung pada realitas. Contoh lain hubungan yang bersifat timbal balik, jadi korelasi antara tingkat investasi dengan pertumbuhan ekonomi. Terdengar logis ya. Kemudian kita melihat kalau kita balik, korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat investasi. Ya, jadi bisa terdengar logis juga. Ya, jadi misalnya karena pertumbuhan ekonomi bisa menyebabkan meningkatnya tingkat investasi. Semakin banyak orang menabung, ya, semakin mendapatkan pendapatan yang banyak, maka semakin banyak investasi, semakin mempengaruhi tingkat investasi. Tingkat investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Juga terdengar logis ya. Semakin banyak orang berinvestasi, apakah itu investasi dalam negeri maupun investasi dari luar negeri, maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat. Ya. Jadi pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat investasi. Nah, jadi inilah yang disebut dengan hubungan timbal balik atau hubungan kausal. Ya. Kemudian hubungan yang ketiga adalah hubungan asimetris. Hubungan asimetris adalah bila satu variabel mempengaruhi variabel yang lainnya
dengan ketentuan sebagai berikut. Hubungan antara stimulus dan respon. Ya. Hubungan antara disposisi dan respon menunjukkan kecenderungan untuk menunjukkan respon tertentu dalam situasi tertentu. Misalnya, hubungan antara kepercayaan seseorang dengan kecenderungan memakai obat tradisional atau keinginan bekerja dan frekuensi mencari kerja. Ya, jadi karena kepercayaannya ya terhadap obat-obatan tradisional, maka dia lebih percaya obat tradisional ketimbang dengan obat-obat modern, ya. Maka di sini bisa dilihat bahwa ada hubungan antara kepercayaan seseorang dengan pemakaian obat tradisional. Jadi pemakaian obat tradisional itu disebabkan karena kepercayaan yang bersangkutan. Ya. Kemudian hubungan antara diri individu dan disposisi atau tingkah laku menunjukkan sifat individu yang relatif tidak berubah dan tidak dipengaruhi lingkungan. Misalnya seks, suku bangsa, kebangsaan, pendidikan, dan lain-lain. Jadi ini adalah penjelasan tentang hubungan asimetris. Jadi hubungan asimetris tadi berbeda dengan hubungan timbal balik. Kalau timbal balik, X bisa menjadi Y, Y bisa menjadi X. Tetapi kalau hubungannya simetris, variabel lainnya itu mempengaruhi variabel yang lain. Jadi X mempengaruhi variabel Y. Hubungan antara prakondisi yang perlu dengan akibat tertentu. Misalnya, pedagang kecil yang berkeinginan untuk memperluas usahanya diperlukan persyaratan pinjaman bank yang lunak. Jadi hubungan antara kerja keras dengan keberhasilan. Jumlah jam belajar dengan nilai yang diperoleh. Nah, jadi itu semua adalah hubungan simetris. Hubungan yang kelima adalah hubungan yang imanen antara dua variabel. Menunjukkan terdapat satu jalinan yang erat antara variabel satu dengan variabel yang lain. Misalnya, ketika suatu organisasi besar, maka peraturan yang diterapkan pun semakin ketat. Ya, jadi kalau organisasinya masih kecil-kecil, ya belum terlalu banyak orang yang terlibat, maka peraturannya juga biasanya tidak terlalu ketat. Ya, berbeda kalau sudah organisasi besar, sudah perusahaan besar, maka itu pasti serentetan peraturan yang mengikat, ya, yang ketat, yang mengikat semua karyawan. Ya, jadi di sini kita melihat hubungan antara organisasi besar dengan peraturan yang diterapkan. Kemudian yang keenam adalah hubungan antar tujuan antara ends dan cara, ya, ends dan means. Jadi tujuan dengan cara. Misalnya penelitian tentang hubungan antar kerja keras dan keberhasilan. Jumlah jam belajar dengan nilai yang diperoleh pada waktu ujian, ya. Jadi ini bagus kita lihat ini jumlah jam belajar, berapa jam belajarnya, berapa jam dia belajar dalam satu hari dengan nilai yang diperoleh pada saat dia ujian. Apakah ada pengaruh? Apakah ada hubungannya antara jumlah jam belajarnya dengan nilai yang diperoleh? Ya. Nah, ini disebut dengan hubungan antar tujuan dan cara, ya. Hubungan antar ends dan means. Itu adalah hubungan asimetris. Nah, di dalam perhitungan analisis korelasi akan didapatkan satu koefisien korelasi. Jadi hasil daripada perhitungan analisis korelasi, nah ini nanti akan dianalisis dengan menggunakan analisis korelasi. Macam-macam, ya, ada korelasi produk momen, ada korelasi jenjang Spearman, ada T-square, dan lain-lain, ya. Dan hasilnya itu didapatkan dalam bentuk koefisien korelasi.
koefisien korelasi ini digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan atau arah hubungan dan berarti atau tidak adanya hubungan tersebut. Ya. Jadi yang kita mau lihat di sini adalah keeratan hubungannya ya antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Bukan melihat seberapa besar pengaruhnya, karena itu nanti lain lagi ya. Di sini kita baru sebatas pada mencari koefisien korelasi ya, mencari keeratan hubungan antara variabel-variabel yang sedang kita teliti. Contoh variabel-variabel yang kita mau teliti ya, penelitian tentang hubungan antara kontrol diri dengan perilaku, penelitian tentang hubungan antara kepribadian siswa dengan prestasi belajar, ya. Penelitian tentang hubungan antara nilai statistik dengan nilai matematika. Penelitian tentang hubungan antara jenis kelamin dengan hobi. Hubungan antara jenis kelamin dengan jenis pekerjaan. Ya, jadi contoh-contoh ini bisa dianalisis dengan menggunakan analisis korelasi, ya. Meskipun analisisnya beda-beda, ya, itu sangat tergantung pada bentuk datanya. Nah, anak-anakku sekalian bisa membuat contoh sebanyak-banyaknya, ya, untuk melihat hubungan antar variabel. Apakah itu hubungannya simetris, apakah itu hubungannya timbal balik, atau hubungannya asimetris. Ya, jadi buat saja contoh sebanyak-banyaknya. Semakin kita memahami, semakin banyak kita membuat contoh, semakin kita mudah memahami, ya, dan semakin jelas cara berpikir kita. Ya, karena dari variabel-variabel yang kita buat, kita bisa berpikir secara logis apakah benar variabel ini berhubungan dengan variabel ini, ya. Apakah benar variabel X ini berhubungan dengan variabel Y? Apakah ini hubungannya simetris atau hubungannya timbal balik atau mungkin hubungannya asimetris? Uji korelasi tidak membedakan jenis variabel. Jadi korelasi itu kata lain daripada hubungan, ya. Jadi analisis korelasi adalah suatu analisis yang digunakan untuk melihat hubungan antar variabel. Jadi analisis korelasi ini adalah merupakan salah satu bentuk analisis di dalam statistik, ya. Karena nanti juga ada disebut analisis pengaruh, ya. Oke. Analisis korelasi tidak mempersoalkan pengaruh antar variabel. Jadi dia hanya melihat hubungan antar variabel. Dia hanya sampai pada sebatas hubungan, ya, belum melihat atau belum mempersoalkan pengaruh antar variabel. Nah, analisis korelasi juga adalah analisis signifikansi hubungan, ya, bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel yang tidak menunjukkan hubungan fungsional atau hubungan sebab akibat, ya. Jadi dia hanya melihat hubungan antar variabel tetapi tidak menunjukkan hubungan fungsional. Kalau hubungan fungsional itu berarti antara satu dengan yang lainnya itu saling berpengaruh, ya. Nah, nanti kita akan belajar analisis pengaruh pada perkuliahan 11, 12 dan seterusnya, ya. Nah, inilah nilai korelasi yang akan diperoleh dari sebuah hasil analisis korelasi. Ya, semakin mendekati 1, ya, atau dia nilainya 1, itu berarti korelasinya sangat kuat, ya, hubungannya sangat kuat. Dia memiliki keeratan hubungan yang sangat kuat, ya. Jadi nanti hasil perhitungan kita
dengan menggunakan rumus-rumus analisis korelasi, kita akan mendapatkan nilai-nilai ini. Ya, kuncinya adalah semakin tinggi, semakin mendekati nilai 1, maka itu berarti korelasinya sangat tinggi, ya, sangat erat, atau kalau dia sudah mencapai 1, berarti korelasinya sempurna. Sebaliknya, semakin rendah, ya, semakin mendekati 0, maka itu berarti korelasinya sangat lemah. Bahkan boleh jadi tidak ada korelasi antara kedua variabel itu. Tapi kalau dia berada di tingkat di tengah-tengah, ya, bisa disebut dengan korelasinya atau keeratan hubungannya adalah sedang, ya. Kalau dia antara 0,4 sampai 0,5 itu sedang, ya. Nah, kemudian ini sudah menuju ke keeratan hubungan kuat, ya. Jadi ini yang ini adalah sedang, ya, bukan kuat di sini. Ya. Lalu ini 0,71 adalah keeratan kuat, kemudian 0,91 sampai 0,99 adalah keeratan sangat kuat, ya, atau kuat sekali. Ya. Ya, jadi ini kita melihat ini. Ya. Mengelompokkan nilai korelasi, ini kita bisa lihat, ya. Jadi kalau kita dapatkan nilai antara ini 0,41 sampai 0,70 itu berarti hubungannya sudah kuat, ya. Ya, bisa disebut juga dengan sedang, ya, bahwa antara lemah dengan kuat. Yang di atasnya ini kan kuat, sangat kuat, kuat sekali. Sementara di bawahnya itu adalah lemah dan sangat lemah, ya. Baik, anak-anakku sekalian, cukup sekian dulu penjelasan saya tentang analisis korelasi. Pada perkuliahan berikut kita akan kita akan mempelajari sekaligus kita akan mempraktikkan dan berlatih menggunakan rumus-rumus analisis korelasi. Saya akhiri pertemuan ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.